Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Potski, apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Selamat datang di Potski Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Potski, podcastnya anak vokasi. Yes, Potski, solusi untuk berbagi. Perkenalkan dulu, nama aku Wulan Suri Mulyaning Tias. Teman-teman bisa panggil aku Wulan. Nah, di sini aku mau bahas tentang pentingnya menguasai statistik di industri 4.0 bagi mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia. Nah, so stay tune ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan dulu narasumber yang akan datang pada hari ini, maaf. Oke, yang pertama ini ada Bapak Insinyur Asep Chandra Hidayat, MSI, dan juga ada mahasiswi dari manajemen informatika, dan satu lagi ada mahasiswa dari bisnis digital. Oke, mari Bapak boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Asep Chandra Hidayat. Saya sekarang mengampu mata kuliah statistika bisnis. Perkenalkan, nama aku Leli. Aku dari Prodi Manajemen Informatika semester 5. Nama saya Ahmad Muhajir, bisa dipanggil Hajir. Saya dari Prodi Bisnis Digital semester 1. Oke, sebelum kita mulai, Potski ini didukung oleh Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dan Muli Water, Garlic Bawang Hitam Antioksida, serta BUMK Badan Usaha Milik Kampus LP3I Jakarta Kampus Depok, dan juga ada Smart Academic. Nah, halo Bapak. Bapak, di sini banyak yang tidak mengetahui atau yang belum paham ya Pak tentang statistik di industri 4.0 ini. Boleh dong Bapak jelasin ke teman-teman Potski nih, apa sih? Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik LP3I Jakarta, khususnya kampus Depok ini, yang telah mengundang kami untuk hadir di acara Potski ini ya. Acara Potski ini sangat bagus saya kira untuk meningkatkan brand image dan citra di Politeknik LP3 Jakarta. Baik, menyambung apa yang ditanyakan tadi ya tentang apa itu statistika. Jadi statistika ini adalah sebagai alat bantu bagi kita untuk membuat keputusan berbasiskan data dan peluang. Jadi alat bantu keputusan itu ada berbagai tingkat, dari mulai by instinct, by naluri, by feeling, by logic, by data, atau by statistik, dan by iman. Jadi statistika sendiri kedudukannya adalah alat bantu untuk membuat keputusan yang berbasiskan data dan peluang. Gitu. Oke, baik Bapak. Bapak, bagaimana sih peran statistik ini dalam menghadapi tantangan data driven yang ada di industri 4.0, mohon maaf Pak. Baik, peran statistika sendiri dalam menyambut industri 4.0 itu sangat penting ya. Karena kita tahu sendiri di era milenial ketiga ini ya, dunia ditandai oleh 4 hal pokok. Yang pertama, pertumbuhan populasi manusia yang begitu cepat. Yang kedua, perubahan zaman yang begitu cepat. Yang ketiga adalah tingkat persaingan yang begitu ketat, serta yang keempat adalah problema hidup yang begitu berat. Kita bisa mengetahui perkembangan setiap saat itu begitu cepat. Diawali dari era berburu, kemudian era bertani, kemudian berubah lagi menjadi era industri, dan sekarang udah berubah lagi industrinya, ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sebentar lagi adalah 5.0. Nah, perubahan zaman itu demikian kompleks ya, dan berdasarkan pemantauan statistika itu data perubahannya itu begitu cepat ya, dan kita hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan perkiraan data yang ada. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti akurasinya 100%, tapi kita bisa menggunakan statistik untuk memprediksi, untuk memecahkan masalah, untuk menjustifikasi masalah, untuk mengembangkan masalah sesuai dengan
probability-nya. Jadi saya ulang, peran statistika begitu penting untuk menjawab tantangan industri 4.0 ini. Iya benar. Oke Bapak. Oke Pak, mengapa pemahaman statistik menjadi keterampilan kunci mahasiswa yang ingin sukses di lingkungan bisnis dalam era industri 4.0? Baik, terima kasih. Jelas ini akan sangat menentukan karena mahasiswa sendiri adalah kaum intelektual yang mereka akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sementara dalam memimpin suatu bangsa itu kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai problematika yang itu harus diputuskan. Dari sekian banyak problematika kita harus memetakan masalahnya apa, kemudian memutuskan ya solusi yang terbaiknya apa. Nah, solusi keputusan yang terbaik itu bisa lebih dari satu alternatifnya. Nah, untuk menentukan solusi mana yang terbaik, maka peran statistik diperlukan untuk membuat keputusan itu. Ya, statistik sendiri banyak kegunaannya, yaitu pertama untuk menjustifikasi masalah, untuk menjawab apakah ini benar atau tidak. Yang kedua untuk memecahkan masalah. Yang ketiga untuk memperbandingkan mana yang lebih baik. Yang keempat untuk melihat hubungan korelasinya, apakah faktor variabel ini berpengaruh terhadap ini atau tidak. Kemudian yang kelima untuk mengetahui pola hubungannya seperti apa. Dari pola hubungan itu ya, regresi itu kita bisa memprediksi kira-kira data yang akan muncul di kemudian hari seperti apa, termasuk perkembangan zaman ini ya, kita bisa memprediksi seperti itu. Berarti penting banget ya Pak? Ya. Iya, baik. Bagaimana sih Pak statistik ini memainkan peran penting dalam analisis data besar dan implementasi kecerdasan buatan di berbagai industri saat ini? Baik, ya terkait dengan jawaban saya tadi, peran statistik kan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Jadi memang perannya untuk membuat keputusan. Keputusan itu kan banyak pilihannya, banyak konsekuensinya, banyak nilainya. Nah, tergantung perusahaan, tergantung institusi, tergantung organisasi, dia mau mengambil keputusan seperti apa, tentu sesuai dengan konteksnya ya. Misalkan kalau perusahaan itu dihadapkan dengan era persaingan yang sangat ketat ya, misalkan perusahaan ini ingin memutuskan apakah layak menaikkan harga jual atau tidak untuk menambah income atau pendapatannya. Ini harus dihitung dengan pasti karena ada risiko yang akan muncul. Kalau kita tidak menaikkan harga, maka konsekuensinya adalah akan kesulitan menutup biaya operasional. Itu. Atau pilihan yang kedua, kita menaikkan harga misalkan sekian persen, tapi konsekuensinya pelanggan lari ke produk perusahaan lain. Kan ini ada risiko-risiko, ada probability. Maka peran statistika di situ sangat penting untuk membuat analisis mana yang paling baik untuk diputuskan oleh perusahaan, oleh institusi atau oleh organisasi. Jadi sekali lagi tentu statistik berperan untuk membuat keputusan bila mana keputusannya itu lebih dari satu dan kita akan menentukan memilih mana keputusan yang terbaik. Bapak, mengapa sih kemampuan analisis statistik ini menjadi aset berharga di lingkungan industri 4.0 ini? Baik, terima kasih. Kemampuan analisis statistik menjadi sangat berharga baik bagi mahasiswa, pelaku bisnis maupun para peneliti ya. Karena tidak semua orang bisa memutuskan mana yang terbaik berdasarkan data dan peluang. Tidak semua orang. Ada orang yang memutuskan by insting, by naluri, by feeling, ya, by logic. Tetapi begitu dihadapkan dengan masalah bingung mau diapakan data ini, ya. Padahal data ini sebenarnya menjadi aset yang sangat berharga untuk membuat keputusan. Nah, kaum terdidik seperti mahasiswa diajarkan statistik, yaitu tujuannya untuk membuat keputusan tersebut berdasarkan data yang ada sehingga dia akan tahu mana keputusan yang terbaik, mana yang tidak. Oke, kan aku dari tadi udah nanya nih, teman-teman mahasiswa atau mahasiswi ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang statistik ini? Boleh nih dari Leli atau tadi siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari aku dulu. Oh, ya boleh. Pak, aku mau nanya nih, aku kan jurusan manajemen informatika, pemrograman. Ada gak sih kenapa kita harus belajar statistik di pemrograman itu? Oke, sebelum saya menjawab, saya perkenalkan dulu. Ini
Siapa, Pak? Namanya Leli Sofa Imama. Iya. Leli ini adalah salah satu mahasiswa terbaik saya Oh, yang nilai baik. ujiannya selalu 100. Oh, UTS 100, keren UAS banget 100, lah. tugas 100 dan lain-lain 100 ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, meskipun imut, mungil, tapi kemampuannya luar biasa ya. Iya, Pertanyaan hebat. Leli ini relevan menjawab mewakili teman-teman mahasiswa yang lain Iya, ya. benar. Nah, tadi mohon diulang untuk apa? Apa pentingnya belajar Pentingnya statistika? belajar Iya. statistika itu tentu menjadi pertanyaan setiap mahasiswa ya. Iya, benar, Pak. Apa sih pentingnya? Ya. Kalau kita mempelajari statistika, pasti kita akan tahu bahwa statistik itu sangat penting untuk membuat keputusan, ya. Tidak semua keputusan itu bisa mempunyai akurasi yang tinggi, ya. Keputusan by feeling misalnya, itu tingkat kesalahannya itu sangat besar karena mengandalkan perasaan. Apalagi by insting, by naluri, by logic pun bisa salah kalau tidak ada datanya. Berarti kita bersuzon, ya. Kan logika bisa saja kita membuat keputusan dengan logika, tapi kalau tidak ada datanya, keputusan yang kita buat bisa salah. Tetapi kalau kita membuat keputusan berdasarkan data, maka kita bisa membuat keputusan dengan akurasi, dengan ketepatan, dengan ketelitian yang tinggi. Ya, itu pentingnya di situ Leli. Sebagai calon pemimpin bangsa, Leli nanti ya kelak akan memimpin, apakah itu di perusahaan, di institusi, di organisasi atau dimanapun, baik sebagai manajer, direktur atau mungkin bahkan sebagai pemimpin perusahaan, pasti dihadapkan dengan masalah-masalah. Iya, benar. Ya, masalah organisasi, masalah finansial, masalah persaingan, masalah apa. Nah, itu harus diputuskan mana yang terbaik untuk menyelesaikan itu. Nah, untuk memutuskan yang terbaik adalah berdasarkan data, kalau memang ada datanya. Sehingga pertanyaannya, apakah statistik begitu penting? Betul begitu penting untuk membuat keputusan terbaik. Terima kasih Leli. Terima Gimana kasih, Leli Bapak. jawabannya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Boleh. Boleh banget. Mewakili teman-teman yang Iya, lain bisa kan tambah. banyak nih teman-teman di luar sana yang nggak mengerti. Boleh banget. Mungkin yang lain. Oh, oke, dari Oke, jadi saya tambahkan dulu ya untuk bisa Oke, baik, memancing pertanyaan berikutnya. Bagi masyarakat awam ya, statistika itu apa sih? Statistika itu adalah alat bantu untuk membuat keputusan berdasarkan data dan probability atau peluang. Jadi baik. setiap hidup ini tidak ada yang pasti Benar-benar. ya. Kita hanya bisa memprediksi saja karena di situ ada probability, ketidakpastian ya. Tetapi dengan data kita bisa membuat keputusan yang tadinya tidak pasti menjadi Jadi pasti pasti. dengan tingkat akurasi yang tinggi. Iya. Tentu ada kesalahan ya. Iya. Namanya perhitungan tidak ada yang benar 100%, hanya Allah yang tahu. Tetapi statistika menjawab dengan tingkat ketepatan, dengan tingkat akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, yang cukup tinggi. Nah, membuat keputusan berdasarkan statistik itu ada tingkatannya. Jadi statistik oke. sendiri itu ada yang sifatnya parametrik dan non parametrik, ya. Nah, yang parametrik itu terbagi lagi ada deskriptif, komparatif, asosiatif dan sebagainya. Contoh ya, mungkin ada yang bertanya kalau deskriptif ada, kalau deskriptif itu untuk menjawab pertanyaan ya. Misalkan apakah betul treatment itu seperti itu. Misalkan contoh, apakah betul mahasiswa di Politeknik LP3 Jakarta ini memiliki motivasi belajar yang tinggi? Itu harus dijawab ya dengan penelitian. Contoh lagi, kalau kita meneliti di perusahaan, apakah betul pimpinan di perusahaan tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik? Itu adalah statistika parametrik yang bersifat deskriptif ya. Kemudian kita ingin mengetahui lagi, apakah betul misalkan pelanggan dari salah satu perusahaan itu sudah puas terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaannya? Kan itu penting. Iya, betul. Kalau kita tahu puas, kita bisa meningkatkan penawaran yang lebih baik lagi. Tapi kalau tidak puas, dia akan lari ke Customer perusahaan lain. lain kan? Itu. Jadi kita ingin menjawab, itu namanya deskriptif. Yang kedua adalah statistika komparatif. Kita ingin memperbandingkan mana yang lebih baik ya. Apakah A, B, C, D, E. Misalkan contoh, untuk proses pembelajaran di era milenium ini, mana yang lebih baik ya di mata mahasiswa? Apakah pembelajaran langsung di kelas offline atau online?
Itu contoh yang pertama. Contoh memperbandingkan lagi. Mana yang lebih disukai oleh para mahasiswa di era milenial ini ya? Apakah berbelanja langsung atau berbelanja yang online misalkan ya? Mahasiswa kan malas keluar ya? Iya benar Pak. Mager dan parkir, malas gerak dan malas mikir ya. Lebih Bener mudah-mudah banget, Pak. aja kan? Iya. Contoh itu memperbandingkan. Mana yang lebih disukai masyarakat? Menabung uangnya di bank syariah atau di bank umum misalkan. Itu mana akan kita bisa? Itu kalau variabelnya ada 2, bahkan bisa lebih dari 2 gitu ya. Bisa 5, bisa 100, bisa 200 pilihan. Ya, maka statistik hadir untuk menjawab mana yang terbaik. Baik. Misalkan Leli punya teman dekat 4 orang laki-laki yang naksir semuanya sama Leli, ya. Leli bingung nih, mana yang harus dipilih. Nah, bisa membuat keputusan by feeling, by instinct, atau by statistik. Kalau datanya ada dari keempat orang itu, maka Leli bisa membuat keputusan berdasarkan data itu mana yang terbaik. Ya, data informasi dari mahasiswanya, dari teman-teman dekatnya, dari sahabatnya, dari saudaranya, bahkan mungkin dari mantan pacar dan khususnya kita bisa memberikan informasi, nanti kita olah. Itu memperbandingkan. Yang ketiga, statistika itu adalah alat bantu untuk mencari hubungan korelatif. Apakah betul variabel ini berpengaruh terhadap ini? Misalkan, apakah betul kalau pelanggan sudah kita layani dengan baik dia akan puas? Apakah betul kalau motivasi belajar mahasiswa sudah tinggi maka prestasinya akan baik? Itu harus diuji. Itu korelasi yang 2 variabel bisa lebih ya, dan masih banyak yang lain. Itu saja dulu sementara sebelum Pak. masuk ke pertanyaan berikutnya. Iya, baik Pak. Ada yang mau ditanya ini tentang bisnis digital dalam era statistik. Saya mau nanya Pak, kan kalau untuk saat ini kan 4.0 ya. Nah, untuk kedepannya itu kan 5.0 itu ngaruh nggak sih di bisnis digital tuh? Untuk ke depan? Ngaruh nggak untuk bisnis digital? Oh iya, perhatikan baik-baik ya, kita amati, lihat, perhatikan. Perkembangan berjalan begitu cepat tadi saya bilang ya. Sangat cepat di era, apalagi di era teknologi digital sekarang ini. Semua teknologi ada dalam genggaman, informasi ada dalam genggaman ya. Perhatikan baik-baik di sini, semua alat bantu ada dalam genggaman. Jam dinding, kalkulator, ya, handycam, kamera, ya kan, internet, wartel, semua ada. Kemudian apalagi media sosial, radio, televisi, semua ada dalam genggaman. Perhatikan, dengan perkembangan yang begitu cepat ini, ya, banyak yang berubah. Ada yang bertahan, ada yang berubah, ada yang hilang. Contoh ya, dulu ada wartel kan, Iya, bener, telekomunikasi, ya kan, orang berbondong-bondong di era tahun 80-an kalau nggak salah ya. Tetapi seiring perkembangan teknologi di 4.0, sekarang wartel sudah tidak ada lagi berubah, karena semua dalam genggaman, tidak perlu ada. Dan kita kalau ingin menghubungi, menelpon, kita tidak perlu datang ke wartel, tidak perlu kirim faksibel, tinggal telepon saja di sini, tinggal kirim WA saja. Itu satu. Yang kedua, internet dulu menjamur, pernah kan? Main game di internet, ada warnet kan? Iya, benar, sekarang Pak. sudah tidak ada lagi, Iya. karena ada dalam genggaman. Paham? Paham. Kemudian perhatikan lagi, kantor pos. Dulu di zaman tahun 70-an itu hidup, kirim surat biar kantor pos ya, wesel dan sekarang sudah tidak perlu lagi, ngapain kirim surat, tinggal kirim PA saja. Iya, tinggal benar. kirim apa, banyak yang tutup ya kan, wartel tutup, warnet tutup ya kan. Kemudian masih banyak yang lain ya, contoh sekarang sudah mulai tergeser ojek online, ojek pangkalan dengan ojek online. Benar-benar. Ya kan, nggak perlu datang kita pergi sendiri ke sana, sekarang orang yang datang ke sini, ya kan? Benar-benar. Dengan teknologi digital berubah, ya kan? Kita tidak perlu datang menemui ojek pangkalan, tapi ojek online yang datang ke kita, ya. Kemudian pembelajaran juga sama. Dulu kan harus datang langsung ke kelas, ya kan? Di era milenial ini teknologi digital begitu canggih, tidak perlu lagi kita datang ke kampus kalau cuacanya tidak mendukung atau apa, tinggal bisa online, Zoom meeting, Google Class, misalkan Gmail, yang macam-macam kan? Iya, benar, Media Pak. pembelajaran. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di era digital, teknologi 4.0 dengan teknologi yang sudah canggih ini, ya, kita tidak perlu datang, tapi hal yang kita tuju datang sendiri. Kita berbelanja dulu, harus datang ke supermarket, ya, kemana, ke mall. Sekarang
Kalau kita berbelanja tinggal panggil, datang sendiri nanti barangnya, nyamperin sendiri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang menggeser tadi zaman berubah begitu cepat karena perkembangan teknologi digital, teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga semua dalam genggaman, tidak perlu lagi kemana-mana, sehingga banyak yang tergeser. Nah, ada akses negatifnya. Jadi teknologi digital ini, ya, termasuk robotik ini akan menggeser manusia untuk padat karya. Itu nanti orang akan tergantikan dengan robot, dengan komputerized. Itu negatifnya. Nanti akan muncul pengangguran kan? Iya, bener, tapi Pak. sisi positifnya itu akan lebih cepat, lebih Berkembang simple, lagi. lebih praktis, lebih akurat, dan Oke, seperti baik. itu menjawab kan? Apakah ke depan akan berubah lagi? Pasti berubah. Misalkan contoh sekarang untuk teknologi transportasi kita menggunakan untuk darat ya, kendaraan mobil motor ya. Untuk ke depan ya, di teknologi industri 5.0 ya, 5.0. Sekarang Jepang sedang mengembangkan teknologi drone, kursi terbang, yang nanti mobil motor itu kuno, terbang saja. Bahan bakarnya tidak lagi bahan bakar fosil, bensin, minyak tanah, tapi sudah akan ada wacana untuk bahan bakarnya itu magnet. Jadi magnet kalau saling didekatkan yang kutubnya sama, itu akan tolak menolak. Nah, ada 3 magnet kalau didekatkan yang tolak menolak, dia akan berputar, itu yang akan menggerakkan baling-baling drone-nya. Jadi ke depan bisa jadi mungkin dalam 20 tahun ke depan atau 25 tahun motor, mobil itu menjadi kuno. Nanti akan terbang di atas. Seperti itu. Hebat Ya, itu kan banget. pergeseran. Nah, peran itu bisa diprediksi oleh statistika. Jadi di statistika itu ada data analis ya, ada data scientific dan data engineer. Jadi ini Leli dan kamu ya, nanti kalau lulus di sini menguasai statistik bisa menjadi data analis atau data scientific atau data engineer ya. Apa perbedaannya kalau data analis? Dia akan mampu memecahkan permasalahan berbasiskan data. Tadi itu data analis. Tapi kalau data scientific, dia akan mampu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan berdasarkan data yang dimiliki sekarang. Nah, termasuk saya tadi memprediksi tadi perkembangan teknologi transportasi akan seperti itu. Itu berdasarkan kemajuan data. Saya memprediksi nanti kuno akan mobil, motor akan kuno akan ini membuat macet gitu. Orang menciptakan alat angkut yang lebih praktis, lebih cepat, lebih tipe, lebih murah. Nanti semacam drone, terbang ke sana. Cuman bagaimana nanti bisa bertabrakan? Tidak, nanti akan diatur ketinggiannya, kemudian koordinatnya diatur. Jadi tidak akan bertabrakan. Dari rumah Leli mungkin tidak lagi naik motor atau naik kendaraan, tinggal diparkirkan aja di atas rumah drone-nya nanti, atau di halaman nanti atas mampus cepet itu. Nah, itu adalah data saintifik, bisa meramal kejadian yang akan ke depan berdasarkan data yang kita miliki, data teknologi informatika, data jumlah kendaraan yang semakin banyak sementara ruas jalan sedikit, macet, itu pasti akan ditemukan, akan dicari alternatif transportasi terbaik. Nah, ada satu lagi data engineer, yaitu untuk mengolah data, mengembangkan data, melengkapi data untuk bahan pembuat keputusannya, ya. Baik, Bapak. Masya Allah, banyak, keren banget ya ternyata ya di era nanti itu ya, Masya Allah. Oke Bapak, bagaimana sih Pak statistik dapat membantu mahasiswa dalam memahami perilaku pasar dan kebutuhan bisnis dalam era digital saat ini? Tadi sudah saya singgung ya, di era milenium sekarang, apalagi generasi Z dan generasi milenial seperti Leli dan kamu, saya lupa namanya ya, saya kan banyak pastinya. Kalau kita bisa melihat ya, seiring waktu itu udah bergeser ya, ada belanja online, pembelajaran online, zaman online ya, itu udah menggeser semua ya, untuk urusan bisnis, urusan pendidikan, urusan kesehatan, semua itu berkaitan dengan data dan perkembangan teknologi digital itu. Nah, teknologi digital
dia dikembangkan juga atas dukungan dari data. Ya, misalkan contoh si pengguna internet dewasa ini berapa misalkan ya per harinya itu ya. Itu kalau saya tidak salah ya 20 triliun byte itu per hari. Luar biasa ya. Berarti yang melek teknologi informasi demikian pesat cepat gitu. Sehingga nanti lambat laun zaman akan berubah. Karena saya bilang tadi di era milenial ketiga ini dunia ditandai oleh 4 hal. Perkembangan populasi yang sangat pesat, kemudian perubahan zaman yang sangat cepat, ini zaman berubah ya, kemudian tingkat persaingan hidup yang sangat ketat, yang terakhir problema itu yang sangat berat. Orang pengen lebih mudah, lebih nyaman, lebih sejahtera, maka akan muncul perubahan bisnis, perubahan sikap, perubahan perilaku. Ya, itu semua data bisa memprediksi semua, dan data memainkan peran untuk mendukung perubahan tersebut. Ya. Oke, baik Bapak. Dalam konteks industri 4.0 ini nih Pak, mengapa sih pemahaman statistik dianggap sebagai keterampilan yang esensial dari berbagai bidang studi? Betul. Statistik sangat penting kan? Ya, baik. Karena tadi sebagai alat membuat keputusan. Tentu tidak semua orang yang paham statistik yang akan bisa membuat keputusan. Hanya orang yang paham statistik yang leading membuat keputusan dibanding yang tidak paham. Ya, ada orang-orang, makanya Allah tinggikan orang-orang berilmu beberapa derajat leading gitu kan. Nah, statistik membuat keputusan berdasarkan data kan tidak semua orang paham. Ya, hanya mahasiswa yang diajari saja. Makanya semua mahasiswa ya hampir di seluruh dunia itu diajarkan statistik. Karena statistik itu kegunaannya banyak. Ya, untuk membuat keputusan bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia kesehatan, di dunia industri, di dunia teknologi, misalkan teknik sipil, arsitektur dan sebagainya. Psikologi pun ada menggunakan statistik untuk membuat keputusan. Sehingga menjadi kunci, esensi penting bagi mahasiswa gitu ya. Nah, suatu saat misalkan Leli dipercaya untuk menjadi manajer atau direktur di perusahaan. Nah, Leli tentu akan dihadapkan dengan masalah, ya kan? Nah, untuk bisa membuat keputusan, Leli akan mengumpulkan data informasi. Dari data informasi itu akan diolah, ya. Kira-kira solusi terbaiknya yang mana? Itu untuk mengolah itu kan perlu statistik. Oh, ternyata alternatif B yang dipilih misalkan. Nah, itu. Jadi bisa tahu. Supaya apa? Supaya keputusan itu tidak salah. Karena kalau sekali keputusan dibuat salah, yang rugi banyak orang, bukan hanya Leli. Karyawan dirugikan, customer dirugikan, masyarakat dirugikan. Ya kan, misalkan Leli ingin memutuskan harga naikkan 50% untuk menambah income perusahaan. Ternyata setelah dinaikkan harga 50%, pelanggan malah lari membeli produk lain, tidak menjadi pelanggan. Akhirnya apa yang rugi? Bukan hanya pelanggannya yang lari, tetapi perusahaannya, karyawannya, pimpinannya, manajernya rugi karena tidak ada pendapatan. Akhirnya bisa jadi tutup. Ya kan? Iya, benar. Jadi harus hati-hati dalam membuat keputusan itu. Kalau selama masih ada datanya, ada peluangnya, gunakan statistik. Tapi kalau tidak ada datanya, boleh menggunakan logika. Ya. Masya Allah, gak terasa banget udah di penghujung acara ini. Terima kasih banyak buat teman setia Potski LP3I Jakarta Kampus Depok. Dan terima kasih juga buat Bapak Insinyur Asep dan Leli dan siapa tadi Mas Bapak ya? Oke, terima kasih banyak udah mau hadir di acara Potski kali ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang pengen join di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, kalian bisa banget cek di Google. Keywordnya adalah Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok atau websitenya di pljDepok.com. Nah, yuk buruan daftar sekarang karena banyak beasiswa dan juga ada promo-promonya. Dan buruan langsung daftar di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok sekarang juga. Oke, sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa juga buat kalian like, comment, share channel ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun biar teman-teman kalian pada tahu nih. Oke?
Terima kasih banyak ya buat Bapak Leli dan Masnya yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.